Pria bertopi biru ini. Tindakan kecil apapun dikaitkan dengan darah. Dia tidak memiliki cara yang rumit untuk membunuh orang. Dia hanyalah sebuah meja, sebuah buku, dan pistol yang terisi. Metodenya sederhana tapi brutal. Pemrosesan terpusat lebih dari 1.500 orang Indonesia. Kebanyakan dari mereka salah dibunuh. Sampai hari ini, hanya nama David yang disebutkan. Generasi orang tua masih akan gemetar ketakutan. Tentu saja, untuk orang Jepang yang ditempatkan di sini. David tidak sopan sama sekali. Suatu hari, seorang tentara Jepang memukuli orang di jalan. Seorang tentara Belanda yang berdiri di sampingnya ingin berhenti. Tidak mengetahui bahwa pihak lain adalah pria sombong yang tidak tahan. Tepat di saat genting itu. Untungnya, David mengemudi ke sana tepat waktu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerbu untuk mengalahkan prajurit itu. Kemudian, angkat senjatamu dan arahkan ke kapten di sana dan katakan, "Memberimu 3 detik untuk menghilang dari pandanganku." Baru beberapa detik. Prajurit itu tahu bahwa orang di depannya tidak mudah disentuh. Jadi dia segera memerintahkan bawahannya untuk membubarkan diri dengan patuh. Tetapi orang yang diberi pelajaran oleh David tetap tidak meninggalkan kebiasaan jahatnya. Keesokan harinya, kepala orang lain dipenggal. Dia meletakkannya di tiang sebagai peringatan. Cerita terjadi di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah, dilakukan evakuasi. Tapi Belanda berusia 300 tahun. Mencoba untuk mendapatkan kembali kendali negara. Mereka mengirim pasukan di bawah slogan tekad untuk menghancurkan sampai akhir. Pada pertemuan motivasi, komandan terus mencuci otak para prajurit muda di bawah panggung. Masa depan orang Indonesia tergantung pada orang yang duduk di sini. Anda akan menjadi penyelamat yang hebat. Prajurit berwajah antusias ini bernama John. Kepemimpinan komandan masa depan membuat antusiasmenya mendidih. Bersemangat untuk segera bertindak. Kendaraan pengangkut tentara telah dikirim ke Indonesia. Tapi penampilan mereka sepertinya tidak disambut oleh penduduk setempat. Meskipun John juga merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi dia masih memegang ideal. Tapi yang mengejutkannya adalah, hidup setelah datang ke sini sangat nyaman. Setiap hari jika bukan sepak bola, itu akan menjadi pesta. Pada dasarnya tidak ada pertempuran sengit sama sekali. Dan penduduk desa di dekatnya terus mendengarnya. Menanyakan tentang kekuatan jet. Mereka diam dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tahu. Mereka takut mereka akan dibalas. Tentara pergi ke desa lain. Tapi hasilnya jelas sama. Tidak mungkin, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang para pemberontak. Mereka hanya bisa mencoba peruntungan dengan memperpanjang patroli mereka setiap hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 bulan telah berlalu. Setiap hari, mereka berjaga di luar. Maka sisa waktu mereka akan tinggal di sauna. Pada saat itu, para prajurit ini tampaknya telah melupakan tujuan perjalanan ini. Benamkan diri Anda dalam dunia ambiguitas. Bahkan patroli harian. Mereka juga berfoto dan berenang. Tapi biasanya saat ini, memprediksi bahwa bahaya mendekat selangkah demi selangkah. Mereka melakukan patroli selangkah demi selangkah seperti biasa. Mereka menyeberangi sungai. Suara tembakan yang tiba-tiba benar-benar memecah kesunyian. Rekan-rekan segera jatuh. Prajurit lain juga panik dan menembak tanpa tujuan. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat bayangan musuh. Mereka hanya harus mengirim rekan-rekan mereka yang terluka kembali ke kamp terlebih dahulu. John tidak bisa mempercayainya. Kematian yang sebenarnya hanya selangkah lagi. Tapi orang yang melepaskan tembakan itu dengan cepat tertangkap.